Ya, salam Just Talk. Kita bahas satu match Barca aja. Apa yang terjadi dengan Barca setelah mereka kalah lawan Munchen 2 kali seri. Yang parah itu kan permainannya. Kalau lawan Munchen kalah kelas lah. Udah di samping banyak cedera, mereka benar-benar kalah kelas. Itu gue nggak ada komplain, nggak ada yang gue salahin. Tapi lawan Granada itu beda cerita. Mainnya bukan masalah crossing aja, tapi pemain lain, karena crossing itu cuman berapa menit di babak kedua terakhir. Di babak pertama dan awal babak kedua juga mainnya lewat bawah. Itu nggak ada niat untuk bermain sama sekali. Gue nggak tahu Memphis ini yang sebelum lawan Munchen bener-bener jadi pahlawan, terus main bagus, keren, kayaknya nggak didukung atau nggak niat tuh. Mainnya jelek banget dan kelihatan percaya dirinya menurun, karena tadi itu dapat 2 peluang besar, harusnya bisa cetak gol, tapi dia gagal. Nah, lawan Granada udah kita bahas. Tadi ketemu si Cadiz. Cadiz ini kan tim yang menengah ke bawah lah, bermain di kandang Cadiz. Di babak pertama Cadiz itu benar-benar zero shot, benar-benar semua zero, zero on target, zero off target, nothing, nggak ada shot sama sekali. Oke. Nah, pertanyaan gue kan sekarang, kalau lawan lu zero shot, lu pegang bola 80%-an, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu banyak sekali yang mungkin orang tidak lihat. Kembali lagi mereka main kayaknya nggak niat, nggak ada fighting spirit, nggak ada kreativitas. Beda dengan ya, contoh pemain penting lah, Busquets. Berapa kali kasih salah passing dalam 2 match terakhir. Frenkie de Jong ancur-ancuran mainnya, nggak ada berani ngelewatin lawan atau memberikan end passing, atau berapa kali dia masuk ke area kiper lawan dengan bola dari rekannya, nggak sampai juga bolanya. Sirkulasi bola lambat dan semua kayaknya takut mengambil risiko, takut memberikan bola-bola true pass atau ngelewatin atau whatever lah. Striker penyerang itu kan cuma ada 2 kalau gue bilang ya, karena Coutinho untuk gue itu bukan penyerang, lebih ke attacking midfield. Depay sama si Luuk de Jong lawan Granada nggak main, dia masuk sebagai sub, tadi sebagai starter. Nah, di kanan siapa? Depay, di kiri Yusuf Demir. Nah, gue nggak ngerti kalau orang bilang dia mungkin punya skill, tapi skill doang, nggak punya fisik sama sekali. Oke, dia masih muda, kasih dia kesempatan. Tapi 2 match dia menjadi starter, is a big joke. Ini anak, ini pemain asli, nggak ada bagus-bagusnya lah. Udah tahu 2-3 orang masih coba dilewatin, hilang bola. Kerja sama-sama Mingueza juga ancur-ancuran. Nah, di tengah ada siapa? De Jong, Busquets lagi ngedrop dua-duanya. Tambah Xavi ini bocah umur 17 tahun. Masih agak mendingan Xavi daripada Sergi Roberto. Akhirnya Sergi Roberto masuk, tidak menggantikan Xavi, tapi dia taruh di kanan menggantikan Demir. Koeman mau masukin siapa lagi? Oke. Karena Demir hancur, akhirnya minimal Sergi dimasukin di area kanan biar at least bisa kembali lagi. Kan ini tindakan yang nggak jelas, dalam arti Sergi gimana mau jadi winger kanan, cuman memang nggak ada pilihan, mau masukin siapa lagi. Oke. Bahkan Balde saking hancurnya main di lawan Granada, sampai Des yang ditaruh di sayap kiri. Des ini bagus? Nggak juga, biasa aja. Namanya Des kalau lagi on fire. Kalau lagi hancur kayak tadi, berapa kali ngelewatin orang, hilang bola. Nggak ada pilihan.
Mingueza di kanan, mediocre juga. Mingueza ini lebih bagus sebagai center back. Oke, bukan sebagai back kanan, tapi selalu disulap karena nggak ada pilihan. Nah, di sini gue nggak bisa salahkan Koeman. Kalau pemain lu salah passing, lu salahin siapa? Masa lu salahin pelatih? Kan gue mantan pelatih juga. Lu salah passing ya, lu yang salah, pemain yang salah. Nggak fair gitu loh. Tapi ada yang untuk gue menjadi tanda tanya. Gue sudah bahas sebelumnya bahwa tidak fair untuk menilai Koeman karena terlalu banyak pemain yang cedera, dan itu pemain inti semua. 6 pemain cedera, kalau mereka fit itu akan langsung jadi starter. Dembele, Ansu, Pedri, Aguero, Alba. Siapa lagi tuh? Gue sampai udah blank karena begitu banyak yang cedera. Tapi yang gue pertanyakan, bukan gue salahkan, sebenarnya dengan banyak yang cedera sebelum Munchen, Koeman membuktikan bisa bermain kok, bisa bermain bagus. Tapi kenapa mendadak setelah Munchen drop banget? Di situ tugas pelatih untuk mengangkat atau memotivasi tim yang lagi jeblok. Jadi pelatih itu bukan cuman strategi doang. Ngerti gak? Nah, ini gue pertanyakan setelah 2 match. Munchen sekali lagi gue gak hitung, setelah 2 match, kok pemainnya tanpa inspirasi, gak ada niat untuk menang. Percaya diri menurun. Kalau percaya dirinya meningkat, Frenkie de Jong, terutama Frenkie de Jong sama Busquets akan bermain jauh lebih bagus. Depay akan bermain jauh lebih bagus. Passingnya Luuk de Jong itu harusnya akan masuk, kena belakang kakinya. Terus bola dari Pique di injury time menit 94 kalau nggak salah, di shooting nyaris nggak lewat. Kalau Depay lagi on fire, itu bola dua-dua masuk. Di sini gue salahkan Koeman, atau gue pertanyakan, apakah Koeman masih sanggup untuk mengangkat tim ini? Jadi bukan dengan pemain-pemain yang cedera, enggak. Tanpa pemain yang cedera itu pun harusnya bisa bermain lebih bagus dengan apa yang dia tunjukkan lawan Granada dan Cadiz. Terutama dari fighting spirit, dari kreativitas. At least kemarin terakhir sama tadi, aduh itu enggak banget. Yang bikin gue agak kecewa juga, dia, ya gue nggak tahu ya, dia bilang di Twitter bahwa pemain main bagus. Kagak ada bagus-bagusnya. Asli nggak ada bagus-bagusnya. Itu bikin gue, how can you say pemain ini bagus? Walaupun gue bilang red cardnya De Jong itu sama sekali nggak. Terutama yang kartu kuning kedua, sama sekali tidak, bukan kartu kuning. Jelas-jelas bukan. Dia benar-benar mengarah bola, bolanya kena sentuh, baru tabrakan. Gimana wasit kayak gitu bisa kasih kartu kuning? Oke, cuman di luar itu wasit Spanyol kan 11-12 sama wasit Inggris. Di luar itu dengan 10 orang mereka tetap berapa kali menguasai bola dan berusaha untuk menyerang lah. Di situ baru sedikit kelihatan fighting spiritnya. Tapi pada saat 11 lawan 11 kayaknya malas-malasan. Nah, dengan alasan ini mungkin gue lebih setuju kalau seandainya Koeman dipecat. Karena Koeman tidak bisa memotivasi pemainnya lagi. Itu sangat bisa terjadi, dan itu sering terjadi. Zamannya Mourinho dipecat, pemainnya malas-malasan. Pas Mourinho dipecat, langsung on fire. Lampard dipecat, dengan pemain yang sama menang Champions League. Cuman dirubah 3-4-3 jadi 4-3-3. Sampai sekarang main bagus. Jadi peran pelatih itu penting di situ. Dan ini untuk gue masih tanda tanya besar. Kalau lawan Levante nanti weekend ini lawan Benfica dalam waktu yang sangat padat,
dia tetap tidak bisa memotivasi pemainnya, untuk gue mungkin lebih baik dipecat. Siapa penggantinya, I don't know. Minimal pelatih yang bisa memotivasi dulu lah. Karena yang ada di lapangan ini sejelek-jeleknya minimal bisa menang lawan Granada dan Cadiz. Nggak menang lawan Munchen. Ngerti nggak? Dan ini yang untuk gue menjadi tanda tanya. Walaupun banyak yang cedera, minimal fighting spirit, sirkulasi bola cepat, kombinasi itu gue nggak ngelihat sama sekali. Dan ya mungkin aja pemain juga enak sama dia, nggak ngerti juga, kita nggak pernah tahu. Kalau itu yang, kalau seandainya mainnya tanpa motivasi lagi lawan Levante dan lawan Benfica, udah selesai, pecat, sesimpel itu. Oke, thanks for watching. Besok gue bikin preview di hari Sabtu untuk ke IPL.